Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariam Fitriani dari Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jihad di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Surat ini merupakan salah satu surat yang menyatakan tentang jihad. Nah, jihad itu apa sih? Kita masuk ke materi yang pertama, makna jihad. Jihad merupakan salah satu kata, bahkan yang terbanyak dari sekian banyak kata yang disalahpahami, diselewengkan, dan difitnah. Bukan hanya oleh media barat yang cenderung jadi bahan komersial yang menarik, tapi kata ini disalahpahami juga oleh beberapa kelompok muslim ekstrim. Mereka menggunakan nama ini dengan dalil membela agama Islam, tapi nyatanya merusak agama ini. Karenanya perlu bagi kita selaku muslim untuk memahami makna yang sesungguhnya dari kata jihad. Kata jihad secara bahasa berasal dari kata jad yang bermakna letih atau sukar, dan dari kata jud yang bermakna kemampuan. Dengan demikian, makna jihad secara bahasa bisa berarti mengerahkan segala kemampuan secara optimal dan maksimal. Menurut inti dari aktivitas jihad adalah keimanan yang sungguh-sungguh dan ikhlas yang tujuannya hanya karena Allah. Akibatnya semua kepentingan pribadi dan duniawi dianggap tidak ada apa-apanya. Dan yang kedua, kegiatan yang tidak kenal lelah. Kata jihad dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali tersebar dalam 20 ayat dan 15 surat dengan bentuk baik fi'il maupun isim. Salah satunya yang berarti, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 52. Selain dalam Al-Quran, kata jihad juga tersebar di dalam As-Sunnah. Contohnya, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan jihad dalam konteks perang di jalan Allah, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan jihad dalam konteks yang luas, yaitu segala usaha yang memerlukan pencurahan tenaga dan rangka memperoleh ridho Allah, baik berupa ibadah khusus yang bersifat individual, dalam hal ini haji maupun ibadah umum yang bersifat kolektif, semacam amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu contohnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jihad. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik jihad adalah haji." Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kata jihad sama sekali tidak identik dengan qital atau peperangan. Secara bahasa, jihad mencakup semua aktivitas yang menuntut kesungguhan dan kemampuan, dan secara istilah, ungkapan Sayyid Hasan Nasr nampaknya cukup mewakili jihad itu merupakan setiap usaha yang dipandang sangat bernilai dalam kacamata agama. Begitupun penggunaan kata jihad baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah menunjukkan makna yang sangat luas, tidak hanya berarti perang. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu jihad sebagai ruh beragama. Sebagai seorang muslim, beragama tanpa disertai jihad tidaklah sempurna. Dalam surat Asy-Syam ayat 8, Allah telah mengisyaratkan bahwa diri atau jiwa manusia terilhami secara fitrah memiliki potensi kebaikan, ketakwaan, dan potensi keburukan, kedurhakaan. Artinya kebaikan dan keburukan merupakan bentuk cobaan atau ujian yang diberikan Allah SWT dalam setiap detik kehidupan yang dilalui manusia. Dalam hal ini tentunya kebaikan yang harus lebih banyak mengisi setiap lembar kehidupan manusia daripada keburukannya. Hanya saja memilih untuk melakukan kebaikan dan memilih untuk menjauhi keburukan atau semua bentuk kedurhakaan perlu perjuangan, usaha yang sangat keras, serta kesabaran. Segala bentuk perjuangan dan usaha keras inilah yang secara umum dinamakan jihad. Nah, yang pertama, jihad dinyatakan sebagai bentuk ujian dan cobaan terhadap seorang muslim sebagai prasyarat dirinya masuk surga di sampingnya. Artinya seorang muslim jangan bermimpi untuk masuk surga sebelum ia melakukan jihad. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 142. Yang berisi, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu
dan belum nyata orang-orang yang sabar. Yang kedua, semua aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh seorang muslim pasti disertai dengan jihad. Paling tidak dalam pandangan Quraisy Shihab, jihad diperlukan untuk mengendalikan hati supaya tidak condong kepada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. Bahkan Allah menyatakan jihad sebagai amalan yang paling dicintainya dan merupakan sesuatu yang lebih berharga daripada semua bentuk kenikmatan dunia. Yang ketiga, pada masa awal Islam, hijrah merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sekaitannya dengan perlunya berhimpun dan masih sedikit jumlah kaum muslimin di Madinah saat itu. Namun, setelah penaklukan kota Mekah, kewajiban itu dihapus dan ditetapkan kewajiban berhijrah dengan segala bentuknya, seperti berhijrah menjadi yang lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan aktivitas seorang muslim merupakan wujud nyata dari jihad. Kehidupan seorang muslim dalam setiap detiknya diisi dengan jihad. Karenanya, bagi seorang muslim, jihad merupakan ruh beragama yang diwujudkan dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Tanpanya, setiap aktivitas beragama yang dilakukan akan hampa tanpa makna. Unsur-unsur dan macam-macam jihad. Yang pertama, unsur-unsur jihad. Jihad itu setidaknya memiliki 5 unsur, yaitu pelaku, tujuan, sarana, objek, serta pemberi tugas. Berdasarkan ayat-ayat tentang jihad di dalam Al-Quran bisa diuraikan bahwa para pelaku jihad adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Tujuan dari jihad adalah menegakkan kalimat Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Lalu sarana jihad adalah jiwa dan raga, harta benda, yang meliputi segala sarana fisik dan non-fisik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Objek dari jihad adalah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Quran Surat At-Tahrim ayat 9. Setan dan hawa nafsu. Quran Surat Yusuf ayat 53. Dan yang memberi tugas jihad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam jihad. Jihad sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya meliputi setiap aktivitas seorang muslim. Karenanya jihad beraneka ragam. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad yang tidak kalah pentingnya dengan mengangkat senjata. Sebab ketiganya merupakan senjata-senjata setan sekaligus menjadi iklim yang mengembang biakan wabah dan virus-virus kejahatan. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya. Karyawan bekerja dengan baik penuh kesungguhan, guru dengan pendidikan yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, hartawan dengan kedermawanannya, mahasiswa dengan ketekunan mencari ilmu, demikian seterusnya. Secara tersirat, Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 88, surat Al-Hajj ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 194 mengemukakan 5 jenis jihad, yaitu yang pertama, jihad dengan harta atau amwal, yang kedua, jihad dengan fisik, yang ketiga, jihad dengan nyawa atau jiwa, yang keempat, jihad dengan totalitas manusia, maksudnya mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran. Lalu yang kelima, jihad dengan apapun sesuai bentuk serangan lawan. Di samping kelima hal tersebut, sebagaimana yang pernah diutarakan sebelumnya, salah satu bentuk jihad yang tidak boleh terabaikan adalah sosialisasi kebajikan atau amar ma'ruf dan pencegahan terhadap segala bentuk kemungkaran. Mengelola hati dalam tipu daya setan. Banyak sekali pintu masuk yang dilalui setan. Beberapa di antaranya yaitu ambisi yang berlebihan dan prasangka buruk terhadap Tuhan. Yang kedua, gemerlap duniawi. Yang ketiga, merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, memperkecil dosa atau kebaikan. Yang kelima yaitu riya. Nah, cara menanggulanginya gimana? Yang pertama, kita harus senantiasa waspada setiap waktu dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang menyatakan bahwa setan akan selalu menghadang dan merayu manusia sekuat tenaga dari setiap penjuru, baik depan, belakang, kanan, ataupun kiri. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 76, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang kedua,
Zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara terbaik untuk terhindar dari tipu daya setan. Zikrullah pada hakikatnya adalah kesadaran akan lemahnya jiwa manusia dan sangat bergantung manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 hingga 201 yang berisi, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Hukum jihad dalam konteks berperang. Dalam literatur agama tidak ditemukan kesepakatan tentang hukum jihad dalam bentuk peperangan. Dalam hal ini jihad penyerangan. Pangkal perselisihan adalah perbedaan para ulama mengenai penafsiran firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berarti diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan juga pemaknaan terhadap hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, barang siapa meninggal tetapi belum berperang dan tidak memiliki niat untuk berperang, ia mati dengan membawa satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa pendapat tentang hukum jihad dalam konteks berperang. Yang pertama, pendapat Abu Bakar Al-Razi. Imam Al-Jassas berpendapat bahwa peperangan yang diwajibkan kepada umat Islam adalah memerangi orang yang menyerang umat Islam terlebih dahulu. Maksudnya jihad perlawanan. Dasarnya adalah penggunaan alif dan lam dalam kata al-qital dalam ayat di atas menunjukkan bahwa peperangan di atas adalah hal yang telah dikenal, yaitu peperangan terhadap orang-orang musyrik sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 191 dan surat At-Taubah ayat 36. Artinya, yang diwajibkan itu adalah jihad perlawanan. Sedangkan jihad yang bersifat penyerangan menurut Al-Razi tidak diwajibkan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk memerangi seluruh manusia. Kedua, pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menguraikan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum jihad. Menurut pendapat tersebut dibagi ke dalam dua kondisi, yaitu jihad pada masa Rasulullah dan jihad setelah Rasulullah. Dalam kondisi pertama, umumnya para ulama berpendapat fardu ain bagi kaum muhajirin dan ansar, terlebih dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah atau bagi orang-orang yang ditunjuk Rasulullah untuk berpartisipasi dalam peperangan. Adapun untuk selain muhajirin dan ansar, hukumnya fardu kifayah. Dalam kondisi yang kedua, menurut beliau hukumnya fardu kifayah, kecuali jika ada alasan yang mengubahnya menjadi fardu ain seperti tiba-tiba musuh menyerang. Nah, terlepas dari perbedaan di atas, yang menjadi titik tekan Ibnu Hajar adalah bahwa jihad terhadap orang-orang kafir harus dilakukan oleh setiap muslim, baik dengan tangan, lisan, harta, atau hatinya. Yang ketiga, pendapat Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, jihad adalah wajib ain, dilakukan oleh setiap muslim, baik dengan hati, lisan, harta, atau tangan. Menurutnya, setiap muslim harus melakukan salah satu jenis jihad tersebut. Dalam hal jihad dengan nyawa, beliau berpendapat bahwa kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah. Yang keempat, pendapat Imam Sahnun. Imam Sahnun adalah seorang tokoh ulama dalam mazhab Maliki, berpendapat bahwa jihad menurutnya setelah Futuh Makkah tidak diwajibkan, kecuali jika pemimpin pemerintah memerintahkannya. Jika demikian, maka jihad menjadi wajib. Dasar yang beliau gunakan adalah sabda Rasulullah SAW berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Fatu Makkah, tidak ada kewajiban hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Yang ada adalah kewajiban jihad dan memasang niat baik. Jika kamu disuruh untuk keluar ke medan jihad, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurutnya dalam hadis tersebut, Rasulullah mengaitkan antara kewajiban dengan permintaan untuk berperang. Yang dimaksud oleh Imam Sahnun adalah jihad penyerangan dan memerangi musuh setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan untuk jihad perlawanan, semua ulama sepakat akan kewajibannya.
Kesimpulannya adalah kata jihad memiliki banyak arti, banyak makna, dan sangat luas. Intinya segala hal apapun yang baik yang kita lakukan di jalan Islam itu merupakan sebuah jihad. Belajar merupakan sebuah jihad bagi seorang siswa dan mahasiswa. Bekerja juga merupakan sebuah jihad bagi orang-orang beriman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, melakukan suatu hal tanpa disertai dengan jihad merupakan suatu hal yang sia-sia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bila ada yang salah, mohon maaf. Karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.